Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan yang dirahmati oleh Allah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang sangat mulia dan penuh berkah ini berusaha untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita berusaha secara ikhlas menunaikan perintah-perintah Allah dan berusaha untuk senantiasa meninggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Bertakwa kepada Allah adalah bekal dan modal kita untuk meraih kebahagiaan, keselamatan dan kedamaian dalam hidup kita di dunia ini dan hidup kita di akhirat nanti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang ini kita hidup dalam era yang sering disebut dengan post-truth. Era di mana manusia walaupun mereka terkoneksi dengan berbagai macam produk teknologi dan menggunakan teknologi itu sebagai bagian dari cara mereka mendapatkan informasi. Manusia sekarang juga tidak semakin arif dan bijaksana dalam berbagai kehidupannya, dan manusia yang dalam beberapa penelitian sesungguhnya tidak semakin cerdas dengan teknologi itu. Manusia bisa mengakses informasi dari berbagai sumber di internet, bukan untuk mencari kebenaran, tetapi hanya untuk mencari pembenaran dari apa yang selama ini menjadi kehendak, bahkan mungkin nafsu mereka. Dan sebagian dari itu adalah bagaimana sikap masyarakat yang semakin tidak menghormati orang-orang yang alim dan lembaga-lembaga yang di situ ada orang-orang yang alim di dalamnya. Realitas ini sebenarnya sudah diprediksi jauh oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang dalam beberapa kitab hadis prediksi Rasulullah itu dikelompokkan dalam ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat sudah dekat. Di antara hadis yang menjelaskan itu antara lain adalah hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia, tetapi Allah itu mencabut ilmu dari manusia itu dengan mencabut para ulama. Sehingga ketika manusia tidak menemukan lagi orang-orang yang berilmu, mereka menjadikan orang-orang yang bodoh itu sebagai pemimpin,
dan mereka bertanya berbagai hal kepada orang-orang yang bodoh itu. Dan orang yang bodoh itu memberikan fatwa tanpa dasar ilmu, maka mereka itu sesat dan mereka menyesatkan. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah Muhammad juga bersabda, "Inna min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yuthbatal jahlu wa yusrabul khamru wa yadharuz zina." Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Anas radhiyallahu an. Sesungguhnya tanda-tanda datangnya kiamat itu adalah ketika ilmu itu diangkat. Dalam pengertian ilmu tidak ada lagi menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan kebodohan itu semakin kuat. Kemudian manusia mengkonsumsi minuman khamr dan zina terang-terangan terjadi dan dilakukan orang di mana-mana. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dua hadis yang saya bacakan tadi memberikan kepada kita peringatan dan sekaligus juga memberikan kepada kita tugas bagaimana agar kita dalam masa-masa sekarang ini lebih aktif lagi menghidupkan kembali majelis-majelis ilmu dan kemudian melakukan berbagai macam gerakan dan tindakan untuk bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu dan menghormati orang-orang yang berilmu. Ada berbagai persoalan dalam masyarakat kita di mana keilmuan itu tidak lagi menjadi bagian dari hal yang bisa menuntun mereka kepada kebenaran. Dan karena itu maka dalam kaitan peringatan Rasulullah tadi, marilah kita bersama-sama senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang tidak berhenti untuk senantiasa menuntut ilmu, mengembangkan ilmu, dan kemudian menghidupkan majelis ilmu serta menghormati orang-orang yang berilmu. Ada gejala di mana masyarakat tidak lagi menghormati ulama dan tidak meminta fatwa dalam berbagai macam aspek kehidupan kepada para ulama. Bahkan ada upaya sistematis untuk mendelegitimasi para ulama itu dan juga lembaga-lembaga di mana berhimpun para ulama. Dan fenomena inilah yang tidak bisa kita pandang sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja. Karena dalam konteks kehidupan keumatan, keislaman dan kebangsaan, jika gerakan ini terus-menerus terjadi, maka akan terjadi delegitimasi terhadap para ulama dan juga lembaga-lembaga di dalamnya. Dan ketika itu terjadi, maka agama akan semakin jauh dari kehidupan umat manusia. Karena itulah maka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surah Fatir, surah 35 ayat 28, Allah menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepadanya, yang takut kepadanya adalah hamba Allah yang berilmu, yaitu para ulama. Wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuh kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Demikianlah Allah menciptakan manusia dan binatang yang bergerak serta binatang ternak dengan berbagai macam warna dan berbagai macam karakteristiknya. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang berilmu saja yang takut, yang bertakwa kepada Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Di dalam tafsirnya Al-Maraghi menjelaskan yang dimaksud dengan ulama adalah orang-orang yang mengetahui, memiliki ilmu tentang kebesaran dan kekuasaan Allah dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Ulama itu mengetahui hukum-hukum Allah dan kemudian dia menyadari sepenuhnya bagi siapa yang mengikuti Allah maka mereka akan mendapatkan rahmat darinya
dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka mereka akan mendapatkan siksa dari Allah. Karena itu maka orang-orang yang berilmu adalah mereka yang senantiasa bertakarrub beribadah kepada Allah dengan mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, menjadi hambanya yang berilmu, minal ulama, termasuk orang-orang yang alim. Karena dengan ilmu itulah kita akan senantiasa menjadi hamba Allah yang berada pada jalan yang benar, siratal mustaqim, dan dijauhkan dari pandangan dan kehidupan yang sesat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Islam adalah agama yang menempatkan orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu dalam kedudukan yang terhormat. Di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan memuliakan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu dengan kemuliaan yang setinggi-tingginya. Allah juga menjelaskan perbedaan orang yang berilmu dengan tidak berilmu dalam hubungannya dengan ketakwaan mereka kepada Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan Muhammad, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah adalah hamba-hambanya yang cerdas, hamba-hambanya yang berilmu. Karena itulah maka Islam hendaknya menjadi bagian dari agama yang senantiasa kita ikuti ajaran-ajarannya. Dan dengan mengikuti ajaran agama Islam itu, marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang berusaha untuk meningkatkan keilmuan kita dan berusaha untuk menghadiri majelis ilmu dan menghormati orang-orang yang berilmu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah, semoga doa permohonan kita dikabulkan olehnya. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa tarkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.